Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Yuda Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, saat ini semester 5. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah hukum, filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Faisal SHMH, saya akan membawakan sedikit materi terkait dengan sejarah perkembangan filsafat. Baik, yang pertama adalah bahwa dalam rumpunnya filsafat itu dibagi atas dua daerah lanskap, yakni filsafat timur dan filsafat barat. Nah, di dalam filsafat timur itu terdiri atas beberapa macam rumpun lagi, yaitu filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat di negara-negara Islam atau biasa juga dikenal dengan filsafat Islam. Nah, baik, masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni filsafat India. Itu sejatinya dikenal dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap Weda atau tahap pertama. Di situ dikenal adanya nyanyian-nyanyian atau puja-pujaan terhadap eksistensi adanya paham dewa-dewi. Kemudian masuk kepada tahapan kedua, yakni tahapan filsafat klasik. Yang berkembang di dalam filsafat ini adalah terkait dengan kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian yang terintegral dengan jiwa individual. Nah, kemudian filsafat India ini juga sebagian besar bersifat mistis dan intuitif, sehingga oleh sebab itu pada pokoknya filsafat India ini dapat dikenal dengan 7 ciri atau 7 identitas untuk menandai bahwa hal ini adalah filsafat India. Yang pertama, ciri pertama adalah motif spiritual. Yang kedua adalah filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Kemudian yang ketiga adalah hubungan erat antara hidup dan filsafat. Kemudian yang keempat ada tendensi introspektif. Yang kelima ada hanya intuisi lah yang diakui sebagai mampu menangkap kebenaran tertinggi. Kemudian yang keenam ada penerimaan terhadap otoritas. Yang ketujuh adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman. Nah, itu adalah filsafat India. Nah, yang kedua adalah filsafat Cina. Filsafat Cina sendiri itu kisaran pemikirannya udah berlangsung cukup lama dan cukup tua, yakni pada awal abad ke-8 sampai dengan awal abad ke-5 sebelum Masehi. Di dalam filsafat Cina, mereka menekankan kepada anasir-anasir. Ya, anasir yang ditekankan dalam filsafat Cina itu adalah unsur alam, unsur alam, yaitu apa? Adalah api, kayu, air, logam, dan bumi. Nah, kelima anasir ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kemudian di dalam filsafat Cina juga sendiri mengenal adanya ajaran-ajaran keagamaan atau ajaran-ajaran kepercayaan. Di antaranya adalah Konfusianisme, kemudian yang kedua ada Taoisme, yang ketiga ada Buddhisme. Yang tentu tiap masing-masing ini dari ketiga ini memiliki ajaran-ajaran yang berbeda. Tetapi pada intinya di dalam filsafat Cina, selain dia berpaku pada anasir-anasir alam tadi, filsafat Cina juga memegang prinsip adanya konsep keseimbangan atau yin dan yang dimana konsep keseimbangan ini saling memenuhi atau saling melengkapi satu sama lain. Kemudian sejarah filsafat berikutnya yakni sejarah filsafat Islam yang berada di wilayah daerah Arab. Nah, di filsafat Islam sendiri juga terbagi atas dua kelompok, yakni filsafat kawasan Masyriki dan filsafat kawasan Maghribi. Di filsafat kawasan Masyriki atau filsafat kawasan yang pertama ini dia dikelompokkan sebagai kawasan timur. Ada beberapa tokoh di situ, diantaranya ada Al-Kindi, kemudian ada Al-Ghazali dan lain sebagainya, yang tentunya kaidah-kaidah prinsipnya juga dipakai hingga saat ini. Kemudian yang kedua juga ada di filsafat Islam adalah kawasan Maghribi atau kawasan yang berada di daerah barat.
kawasan Maghribi ini pusat kawasannya terletak di Cordoba atau Spanyol. Nah, pada kawasan ini terdapat beberapa filsuf yang terkenal yang menetapkan dasar pemikirannya itu tentang berbagai macam prinsip-prinsip. Seperti contohnya adalah Ibnu Rushd yang berusaha mendekatkan agama pada filsafat dan sebaliknya. Untuk itu dengan berani pula dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tersirat melalui pendekatan rasional. Sekalipun hasil penafsiran itu mungkin berbeda dengan pendapat mayoritas pemeluk agama Islam. Nah, setelah dari wilayah timur, berikutnya jelas sejarah filsafat barat. Sejarah filsafat barat tentunya itu diawali pada beberapa zaman. Yang pertama ada zaman kuno, 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Itu ada zaman Prasokrates, keemasan Yunani, Helenisme, patriaistik. Kemudian yang kedua ada abad pertengahan. Yang ketiga ada zaman modern, yakni zaman Renaissance, zaman Barok, Fajar Budi, zaman romantik. Nah, yang sekarang ada yang terakhir adalah zaman sekarang, yaitu filsafat abad ke-19, ada positisme, marxisme, pragmatisme, kemudian filsafat abad ke-20, yaitu ada neokantinisme, fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme. Nah, pokok-pokok pikiran filsafat barat ini sendiri itu dimulai dari tahapan-tahapan pemikiran yang memberikan sumbangsi dan juga dipengaruhi pada masa atau zaman di mana filsafat itu berkembang. Oleh sebab itu, di dalam filsafat barat juga menjadi sesuatu yang biasa apabila filsafat berikutnya mengkoreksi pemikiran filsafat yang ada sebelum adanya pemikiran yang ada tersebut gitu. Jadi filsafat sekarang sudah sesuatu yang wajar bila dia mengkoreksi pemikiran yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada juga zaman postmodern. Nah, zaman postmodern ini sangat kontroversi di berbagai literatur karena zaman ini itu diletakkan pada akhir